Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diana Dia Aulia Blusinderaya dari Fakultas Kedokteran UMSU dengan nomor NPM 2408260033. Di video ini saya akan membahas video mind map di blog Neuroscience dengan judul Sistem Saraf. Jadi, kita mulai aja ya. Nah, yang pertama itu ada definisi sistem saraf. Sistem saraf ini adalah sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem persarafan adalah salah satu organ yang berfungsi untuk menyelenggarakan kerjasama yang rapi dalam organisasi dan koordinasi. Kegiatan tubuh dengan persarafan kita dapat menghisap rangsangan dari luar pengendalian pekerjaan otot. Nah, rangsangan ini dinamakan stimulus, dan reaksi yang dihasilkan dinamakan respon. Dengan perantara zat kimia yang aktif atau melalui hormon, melalui tonjolan protoplasma dari satu sel berupa benang atau serabut. Sel ini dinamakan neuron. Neuron adalah unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. Setiap neuron hanya mempunyai satu akson dan minimal satu dendrit. Kedua serabut saraf ini berisi plasma sel. Nah, ini kita sampai di komponen neuron. Komponen neuron terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Badan sel, 2. Akson, 3. dendrit. Dan ini kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu ada badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari neuron yang terdiri dari membran sel, sitoplasma, nukleus, dan retikulum endoplasma. Nah, bagian ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Badan sel yang mengendalikan metabolisme ke seluruh neuron. Nah, yang kedua itu yaitu akson. Akson yaitu prosesus yang menghantarkan rangsangan keluar dari badan sel ke neuron lain. Akson atau neuret merupakan serabut saraf yang keluar dari badan sel. Bagian ini biasanya panjang. Di bagian luarnya terdapat lapisan lemak yang disebut mielin. Dibentuk oleh sel sekawan yang menempel pada akson. Nah, sel sekawan merupakan sel glia utama pada sistem saraf perifer yang berfungsi membentuk selubung mielin. Fungsi mielin itu adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Nah, dan yang ketiga adalah dendrit. Dendrit yaitu perpanjangan sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek, yang berfungsi sebagai penghantar impuls ke seluruh tubuh. Dendrit melekat pada sel yang berfungsi sebagai penerima rangsangan, kemudian mengubah rangsangan yang diterima menjadi impuls. Dan kita sampai pada fungsi neuron. Neuron itu terbagi menjadi 3 sesuai fungsinya. Yang pertama, neuron sensoris, yang kedua itu neuron intermediate atau asosiasi, dan yang ketiga neuron motoris. Yang pertama yaitu neuron sensoris. Fungsi sel saraf sensoris adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensipalon, dan sumsum belakang atau medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensoris berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Nah, yang kedua yaitu neuron intermediate atau asosiasi. Sel saraf intermediate menerima impuls dari reseptor sensoris atau saraf asosiasi lainnya. Kelompok-kelompok serabut saraf, akson, dan dendrit bergabung dalam satu selubung dan membentuk urat saraf. Nah, badan sel saraf berkumpul membentuk ganglion atau simpul saraf. Nah, dan kita sampai yang ketiga yaitu neuron motoris. Fungsi sel saraf motor adalah pengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motor berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek, berhubungan dengan akson saraf asosiasi. Nah, dan ini kita udah sampai pada pembagian sistem saraf. Menurut susunannya, pembagian sistem saraf terbagi menjadi 2.
yaitu yang pertama susunan saraf pusat atau Central Nervous System atau disebut CNS, yang terdiri dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang dan otak yang terdiri dari ada otak besar, otak kecil, dan batang otak. Yang kedua, susunan saraf perifer atau peripheral nervous system, yang terdiri dari yang pertama itu ada susunan saraf somatik dan saraf somatik. Saraf somatik itu adalah susunan saraf yang mempunyai peranan spesifik untuk mengatur aktivitas otot, sadar, dan saraf lintang. Yang kedua, susunan saraf otonom. Susunan saraf otonom adalah susunan saraf yang mempunyai peranan penting mempengaruhi pekerjaan otot tak sadar atau otot polos, seperti jantung, hati, pankreas, jalan pencernaan kelenjar, dan lain-lain. Nah, sekian video penjelasan mind map dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.